بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكفن في ثلاثة أسواب بيض ليس فيها قميص ولا إمامة ويكبر عليه 4 تكبيرات يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو للميت بعد الثالثة ويقول في الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ويسلم بعد الرابعة. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kenikmatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Dan dengan adanya nikmat iman dan Islam itulah kita semua bisa berkumpul di masjid yang penuh berkah ini, masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Nurut Taqwa. Semoga perkumpulan kita pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai mengaji, kami mohon bantuan hadiah Fatihahnya kepada saudara kita, yaitu dari Bapak Nur Joko atau Mas Joko, yang mana kemarin mengalami musibah, khususnya kepada istri beliau. Semoga lekas diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semua itu adalah ada hikmahnya dan yang terbaik buat keluarga besar dari Bapak Joko. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah bi syafaati Rasulillah. Alhamdulillah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi jangan dikasih tahu Pak Joko kalau dikirimi Fatihah, nanti komplain. Aku jauh kok kirimi Fatihah. Biasanya beliau kan nonton. Jadi Fatihah itu enggak cuma untuk orang yang sudah meninggal, orang yang sakit, termasuk untuk guru-guru kita yang masih hidup, kita kirimi Fatihah dengan tergantung niatnya. Al-Fatihatu lima quri'alah. Fatihah itu tergantung niat kita untuk apa. Untuk agar supaya yang sakit diberi sembuh, yang susah diangkat kesusahannya, yang istrinya belum pulang di Fatihah biar cepat pulang. Nah, itu juga bisa. Infonya nambah di Fatihah ini mas, di Fatihah cepat mulai. Ya, itu Fatihah. Kayak seperti kita minum air zam-zam. Az-zamzamu ma'u syuribalah. Jadi air zam-zam itu sebelum kita minum, kita disunnahkan untuk berdoa. Berdoa apa saja. Karena ketika minum air zam-zam itu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan airnya multazam, bukan. Nanti salah lagi, banyunya Pak Zam-Zam, repot.
dalam Al-Quran telah disebutkan, sungguh telah kami turunkan ayat yang sebanyak 7 ayat dan diulang-ulang setiap harinya, yaitu suratul Fatihah. Kita sholat baca Fatihah, habis doa Fatihah, mau ngaji Fatihah, habis ngaji Fatihah, karena itu adalah pembuka Fatihah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan materi kita, yaitu kemarin bab jenazah. Kita sudah mengkaji tentang kewajiban atas mayit. Kemarin ada 4, yaitu memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang wa yukaffanu fi salasati aswabin bihim. Wa yukaffanu, dan dikafani, fi salasati aswabin, yaitu dengan 3 kain, 3 lapis kain. Warnanya yang apa? Bidin, yaitu yang warna putih. Jadi tidak peduli orang kaya, orang miskin, pejabat, konglomerat, rakyat jelata, enggak peduli. Mau kaya kah, mau miskin kah, mau presiden kah, pengamen kah, ketika meninggal tetap 3 lapis kain. Beda dengan agama-agama selain Islam. Ada yang sampai harta karunnya dikasih masuk dalam petinya, atau mungkin ada ruangan khusus di kuburannya. Karena itu semua tidak berfungsi atau tidak berfaedah kecuali amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza mata ibnu Adam in qata'a amal illa bi salasin. Sudah sering kita mendengarkan ceramah, khotbah dari dai, dari kiai, dari ustaz, ketika anak Adam, idza mata ibnu Adam, ketika seorang anak Adam meninggal dunia, in qata'a amalu, maka putuslah semua amalnya, illa bisalasan, kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama ialah shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah. Di sini kita jangan kerdilkan pikiran kita. Kita jangan sempitkan pola pikir kita bahwasanya sedekah itu adalah berupa materi. Sedekah itu hanya dengan harta benda. Salah. Sedekah jariyah itu bisa sebagaimana profesi kita. Nah, sedekah hanya dikhususkan untuk materi, ya kena panarto di tiake diri. Yang lain surga di kapleng-kapleng teman. Yang kami maksud adalah sedekah itu, sedekah jariyah itu bisa dilaksanakan sebagaimana profesinya masing-masing. Contoh, yang ghaniyun
Kayak Pak Narto ini diberi kecukupan rezeki, sedekahnya pakai harta bendanya. Syukur-syukur meteri kopi subuh-subuh sakarton kan. Guyon itu Pak Narto. Tapi guyon itu tenanan biasanya. RT ini nyaut-nyaut ya. Batu Enggak, kalau kan cuma mancing-mancing. Kita sampean teh. Oh, jadi terus Pak Toh. Saya kata, nanti nanti baca tuh sekarang karton. Itu kalau orang yang diberi kelapangan rezeki. Nah terus kalau kita Pak petani bagaimana? Bagaimana kita mau sedekah jariah Pak? Terong regane 10.000 sakarung Pak. Mengke tuku blonjo yang ngenes durung kok jajani anake. Aduh. Putune mreyot. Bagaimana seorang petani agar supaya mendapatkan sedekah jariah? Yaitu dengan tata cara menanam pohon yang jangka panjang, yang mana pohon itu nanti buahnya bisa dinikmati anak cucunya atau orang-orang sekelilingnya. Contoh kelapa, mangga, rambutan, kelengkeng, matoa dan sebagainya. Ketika pohon itu berbuah, sedangkan yang menanam ini sudah meninggal, terus buah itu dinikmati anak cucunya, tetangganya, itu juga termasuk sedekah jariah. Jadi enggak dimonopoli wong sugih tok surga itu. Nah terus, nah saya profesinya nyetak dompal ya, bagaimana sedekah jariahnya? Ya dikasih miring diskon 50%. Nah itu. Tapi ya juga gereja. Itu seumpama satu dompal itu harganya 50, nah dikasih 25, niat setengahnya saya buat sedekah. Termasuk kasih rata jalan, nambal yang bolong-bolong, kayak yang dilakukan pencetak dompal ngarep itu loh. Itu pasir entek kan nambali jalan. Itu juga ketika orang lewat merasa nyaman, itu juga sebagai amal atau sedekah. Nah terus kalau kerjaannya guru Pak, guru juga bisa menjadi amal jariah ketika si murid-muridnya ini melaksanakan atau mengamalkan apa yang telah disampaikan. Nah punyanya ilmu ya sedekah dengan ilmu. Ketika ilmu itu masih dilakukan, maka dia biarpun meninggal tidak akan putus amalnya ketika amal itu, ilmu itu masih dilakukan atau diamalkan oleh murid-muridnya. Makanya tidak bosan-bosan saya menyampaikan, mungkin yang masih punya anak kecil atau cucu yang belum sekolah, diajari Fatihah, minimal Fatihah. Kalau Fatihah apa ngajiku kepadal-padal, bismillah. Ketika mau makan adik, ayo sebelum makan bismillah dulu. Ketika ini nanti terbiasa, maka akan menjadi pahala jariah untuk kita. Jadi jangan sampai kita punya pikiran, mau sedekah jariah nanti kalau saya sudah kaya, orang sugih mati. Ya enggak, situ sedekah sesuai profesi kita. Umpama peladang lihat jalan kok kita yang gelombang-gelombang, kasih rata pakai pacul. Nah
sampai kita punya pikiran bahwa sedekah ini hanya untuk orang kaya saja. Itu sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, kayak tadi sedekahnya seorang guru. Yang ketiga ialah walakin sholihin yad'ulah. Ketika panjenengan punya anak, terus anak panjenengan, cucu panjenengan diarahkan ke pendidikan yang Islami, pendidikan yang mana mengarahkan tentang agama. Terus ketika panjenengan kita semua nanti meninggal, anak kita menjalankan syariat agama dengan benar, terus mendoakan orang tuanya, itu juga termasuk investasi amal bagi orang tua yang sudah dipanggil oleh Allah. Itu makanya jenengan kalau punya anak atau cucu, masalah rezeki itu sudah diatur sama Allah. Jangan niat anakku tak sekolah ke sing dhuwur engko ben dadi pegawai. Dan memangnya yang bisa makan itu hanya seorang pegawai kan? Ketika jenengan mengejar dunia, belum tentu akhirat itu akan dapat. Akan tetapi ketika engkau mengejar akhirat, sudah pasti dunianya itu akan ikut dengan sendirinya. Ya kalau dipikir seorang ustadz, kiai, dulu di pondok itu nggak ada ceritanya ngaji tentang babakan pengadilan, ngaji tentang babakan kesurupan, ngaji tentang mengatasi rondo meteng, itu nggak ada itu. Dan lulus-lulus ke pondok kok ditamoni wong Pak, pripun Pak niki wonten rondo meteng. Ya terus kok nyapakno? Pusing. Nah ditarani Pak, ini gimana Pak, ada sengketa tanah. Dulu mangsane ustadz bisa lulusan pengadilan ya bi. Ijazah parane wong Pak, ini kesurupan Pak, dari namanya dukun demit ngerti ya Ustaz. Tapi semua itu atas dasar ridhonya seorang guru. Ibaratnya seorang santri dikono alas wae urip gitu. Bisa beradaptasi di semua tempat. Jadi jangan khawatir anak cucu kita itu ditaruh di pesantren. Coba seorang katakan sarjana terus kerja bangunan itu orang pati pantas. Tapi kalau seorang santri pantas banyak, jadi kuli bangunan ya pantas. Bahkan pernah ada seorang santri jadi presiden juga pantas. Malah sekarang wakilnya juga kiai haji juga pantas juga. Menteri ini santri. Jadi santri itu bisa menempatkan posisinya dimanapun dia hidup. Gitu. Itulah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa fiha komisun. Nah, 3 kain lapis ini tadi yang warna putih tidak termasuk baju gamis. Wala imamatun, dan juga tidak termasuk imamah. Gamis ya, kayak gamis yang dipakai itu
Jadi di samping kain kafan itu ada gamis. Jadi modelnya kayak seperti ini. Terus ini di lubang, nanti dipakaikan jadinya begini. Nah ini lubang buat leher, nanti kasih masuk. Nah ini namanya gamis. Ini tidak termasuk kain 3 lapis itu, tidak. Ini gamis. Jadi sebelum dibuntel kayak lemper, dikasih gamis dulu. Wala imamatun, dan tidak juga termasuk imamah. Imamah itu masalahnya begini. Jadi sebelum ditutup dengan kain kafan ada namanya gamis dan juga ada namanya imamah. Kalau perempuan ya pakai jilbab gitu, ditutup imamah. Nah imamah sama gamis ini tidak termasuk kain 3 lapis itu tadi. Nah ini biasanya kalau yang sudah pergi haji itu kain kafannya pakai kain ihram, itu malah lebih afdol lagi. Jadi yang agak tebal itu pakai itu. Jadi nggak pakai kain-kain biasa begitu, enggak, tapi pakai, bukan harus seorang Pak Haji, yang umroh pun bisa. Seumpama belum ketutupan Pak, ya beli kain ihram gitu saja. Seumpama belum ketutupan umroh juga. Malah kepengen ya tenanan Pak nanti batak. Ini tadi tata cara mengkafani. Wa yukabbiru alaihi arba'at takbiratin. Wa yukabbiru, dan dalam sholat jenazah itu takbiratul ihram alaihi arba'at takbiratin, yaitu sebanyak 4 takbir. Yang pertama yaqra'ul fatihata, yaitu takbir yang pertama ialah membaca suratul Fatihah. Usolli ala hadzal mayyiti, kalau laki-laki, hadzal mayyiti arba'a takbiratin ma'muman fardu kifayatin lillahi ta'ala. Biasanya jenengan nak niat gimana Pak? Biasanya lagi maju siji kayak contohnya, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin ma'muman fardu kifayatin lillahi ta'ala. Makanya nyolati jenazah usolli fardu dzuri Allahu Akbar. Wah Pak Udin ini kenceng dia, berarti ngelakoni seperti itu. Sholat jenazah kok malah niatnya fardu dzuri. Itu baru niat loh ya, nanti bacaannya terus primen nanti. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan usolli ala hadhil mayyitati. Kalau laki-laki itu hada, kalau perempuan hadhil mayyitati, mayyitati perempuan.
Kalau laki-laki mayyiti arba'a takbiratin. Aslinya ada mustaqbilal kiblati, yang enggak dibaca enggak apa-apa. Ma'muman fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Sanggerpan ngel Allahu akbar. Dadi niate opo sing diwaca piye? Kayane nesan nak salat jenazah ora pati akeh. Mungkin ngerti lah caranya. Yang pertama membaca Fatihah setelah takbir, niat takbir yang pertama membaca Fatihah. Yang kedua wa yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, dan membaca sholawat pada takbir yang kedua. Sholawat itu banyak jenisnya. Sallallahu ala Muhammad itu juga sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu juga sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman itu juga sholawat. Terserah bebas, mau pakai sholawat Jibril, mau pakai sholawat Nariyah, mau pakai sholawat apa Tibul Qulub, mau sholawat Robitoh, banyak sekali sholawat. Itu di rakaat yang kedua, di rakaat di takbir yang kedua. Wa yad'u lil mayyiti ba'da salisati, dan mendoakan bagi seorang mayit pada takbir yang ketiga. Nah, doanya biasanya yang simpel itu Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu waj'alil jannata maswahu. Itu kalau seorang laki-laki. Kalau perempuan, hu-nya ini tadi diganti dengan ha. Allahumma ufir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha waj'alil jannata mathwaha waghfir lana wa laha. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki itu domirnya hu, kalau perempuan hu-nya ini menjadi ha. Wa yaqulu fir rabi'ati, dan membaca atau mengucapkan pada takbir yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu di takbir yang keempat. Menapal Pak? Absen siji-siji. Nanti kalau praktek nih gimana Pak RT? Nanti katakan Dani sok kapan ini? Iya, ramah angkat toh. Rencana jahat itu namanya itu. Kan praktek ramah angkat. Sembrono dong. Menghormati masyarakat akeh ya Pak RT jenengan itu. Anak buaya itu. Udah mutin halangan. Ustadzera teko dilirak-lirik kiai ini melu ngaji subuh terus iki kon ngimami lha piye niate repot. Nah itu tadi tata cara sholat jenazah, tapi nggak besok lah ya prakteknya, nanti nggak mangkat lagi mangkat nah ini masih ada 2 lembar aman. Ini bab terakhir pembahasan tentang sholat. Habis itu nanti masuk pada zakat. Nah ini episode terakhir tentang bab sholat, yaitu menerangkan tentang sholat jenazah. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakir sultani subhanaka la nuhsi alayka kama anta asnila ala nafsi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-ummi wal khatim lima sabaqa wa nasr al-haqqa bil haqq wa ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah lana fil arifin Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatih. Allahumma ihdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ihdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ihdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an warzuqni fahman wa 'amalan shalihan taqabbala wa rizqan wasi'an barakatan tayyiban. Allahumma ij'alna wa auladana wa talabidana wa azwajana wa jiranana wa jama'atina min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna wa iyyaka min syarri wal khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tata'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'ayban illa aslahtah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la tulil hajatan akhra illa qadata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin